107,7 FM Radio Jalus Seva Jaya Mahe. Selamat siang Jejemers, jumpa lagi bersama Fatih tentu saja di program Sailor News setiap hari Senin pukul 11.00 WIB. Dan saat ini telah hadir di studio narasumber kita di edisi hari Senin 19 Februari 2024, di mana kita akan membahas tentang peran aktif Subdisbangdikdisdikal dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM TNI Angkatan Laut. Dan sesuai dengan visi TNI Angkatan Laut untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang semakin profesional, modern, dan tangguh guna melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara. Salah satu prioritas utama Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yaitu pembangunan sumber daya manusia prajurit TNI Angkatan Laut. Baik, kita sapa narasumber kita, Letkol Laut Andi Putrawibowo, Esos CTMP CHRMP MAP. Yang sehari-hari beliau menjabat sebagai Kasubdisbangdikdisdikal. Selamat siang Kasubdis, apa kabar? Selamat siang Mbak Fatin, kabar baik sekali, cuaca cerah mendukung sekali untuk on air hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama hadir buat Jejemers semua di Sailor News Kasubdis. Baik, silakan perkenalan dulu untuk Jejemers kita, Kasub, silakan. Wah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya suasana biar lebih segar dan santai lagi, saya awal dengan pantun dulu aja. Baik, silakan. Pohon sukun di tengah taman. Cakep. Taman indah jangan dihancurkan. Cakep. Assalamualaikum. Selamat siang Jejemers. Salam kenal kami ucapkan. Yeay. Perkenalkan kami Letkol Laut Andi Putrawibowo yang bisa dipanggil Andi. Jabatan sehari-hari sebagai Kasubdisbangdikdisdikal. Alhamdulillah pada tanggal 16 Februari kemarin kami sudah disahkan sertifikat menjadi Kasubdisbangdikdisdikal. Selamat Kasubdis atas terima kasih. Semoga amanah dan semakin sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, silakan. Sebenarnya disdikal itu apa ya Kasubdis? Mohon penjelasannya nih buat Jejemers. Nah, ini penting sekali Mbak, karena ini pasti ada sebagian besar juga mengetahui apa sih disdikal, sudah tahu, tapi mungkin ada sebagian yang belum. Nah, yang belum ini saya akan mengulang lagi untuk masalah apa sih disdikal itu. Disdikal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pendidikan, meliputi analisa kebutuhan, perencanaan, pengembangan, kurikulum, operasional, evaluasi, validasi pendidikan, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikannya, dukungan umum pendidikan, serta penjaminan mutu pendidikan dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut, Mbak. Iya, Kasubdis. Disdikal juga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut, disingkat dengan Kadisdikal, yang berpangkat Laksamana Pertama, yang sekarang ini dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Dodi Agus, P, SPI, MAP, CRMP, MTRS Opsla. Baik Kasubdis, nah berhubungan dengan Kasubdisbangdik nih ya mungkin. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari Kasubdisbangdik dalam lingkungan TNI Angkatan Laut? Oke, sebelum saya melanjut ke apa sih tugas Subdisbangdik juga, disdikal ada 5 subdis Mbak. Baik. Yang perlu pendengar ketahui, di dalam organisasi disdikal terdapat 5 subdis. Yang pertama Subdinas Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disebut Subdisbangdik. Yang kedua Subdinas Kurikulum Pendidikan yang selanjutnya disebut Subdiskurdik. Yang ketiga Subdinas Operasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Subdisopsdik. Yang keempat Subdinas Sertifikasi Profesi Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut Subdis Serprof Mutudik. Yang kelima yang terakhir ini yaitu Subdis Pengendalian Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut Subdis Dalgadik. Tadi pertanyaan Mbak, tugas tanggung jawab Kasubdisbangdik dalam lingkungan TNI Angkatan Laut. Betul, ya. Kasubdis. Oke, saya jawab langsung. Untuk Kasubdisbangdik bertanggung jawab menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan validasi pendidikan, serta, ini penting sekali nih, kerjasama pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan TNI Angkatan Laut, apalagi menyongsong tantangan di masa depan ini, Mbak. Betul. Dan mungkin kerjasamanya ini dengan universitas-universitas terkemuka ya, Kasubdis? Itu betul sekali. Kita kan totalitas penuh, Mbak, untuk kemajuan TNI Angkatan Laut, Mbak. Baik, Kasubdis, terima kasih. Nah, siapa saja staf yang mendukung Kasubdisbangdik nih dalam menjalankan tugas dan apa fungsi masing-masing staf tersebut?
Nah, terima kasih untuk staf-staf Kasubdis Bangdik Ya. ya, terdiri dari Kasiren Bangdik yaitu perencanaan pengembangan pendidikan, Ya. Kasih Valdik validasi pendidikan, Kasih Eva Bangdik sebagai evaluasi pengembangan pendidikannya, Kasih Kermadik kerjasama pendidikan, dan tambahan satu staf lagi Mbak, ini Ya. Mbak, yaitu staf Kasih Iptek Mbak, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendukung tugas dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan Mbak. Jadi di semua sisi ada ya, dari perencanaan, kemudian validasi, evaluasi, dan kerjasama, bahkan ipteknya ya Kak Subdis. Semuanya kita siapkan Mbak untuk kemajuan TNI Angkatan Laut Mbak. Wow, keren. Nah, berkaitan dengan iptek ini Kak Subdis, apa tujuan dari Dik Iptek TNI Angkatan Laut dan bagaimana strukturnya? Nah, ini benar sekali Mbak. menarik. Ini apalagi dengan topik kita sudah mengenai peran aktif dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM ini Mbak. Betul Kak Iptek Subdis. ini penting sekali ini ya. Ya. Tujuan Dik Iptek TNI Angkatan Laut adalah untuk membentuk dan mengembangkan prajurit TNI Angkatan Laut Ya. agar menguasai ilmu pengetahuan teknologi tertentu guna mendukung profesionalisme dan juang prajurit matra laut. Strukturnya meliputi berbagai jenjang pendidikan, Mbak. Ya. Dengan perpanjangan sebagai berikut, ada kurang lebih 7 item. Yang pertama, diploma 3 atau kita lebih kenal dengan D3, diploma 4, D4, Ya. strata 1 atau S1, strata 2, S2, spesialisasi 1 atau SP1, strata 3 atau S3, yang terakhir spesialis S2 atau SP2, Mbak. Baik, Kak Subdis, ini sangat menarik ya, Jejamers. Ternyata banyak ya jenjang yang ada di Dinas Pendidikan Angkatan Laut ini. Ya, Jejamers, masih di kebersamaan kita dalam Seller News bersama narasumber kita, Letkol Laut Laut Andi Putro Wibowo, tentang peran aktif Subdis Bangdik Distikal dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia TNI Angkatan Laut. Baik Kak Subdis, kita lanjutkan lagi nih pertanyaan yang menarik tadi. Bagaimana mekanisme pemberian beasiswa Dik Iptek TNI Angkatan Laut kepada personelnya? Dan Lemdik mana saja nih yang dapat menyelenggarakan program tersebut, Kak Subdis? Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik sekali karena ini banyak personel-personel dari TNI Angkatan Laut yang antusias sekali untuk meningkatkan pendidikannya. Betul, Namun Pak Subdis. belum tahu apa sih program-programnya, apa sih ini. Iya. Nah, ini cuma saya singkat saja dulu karena pada dasarnya untuk Telegram sudah kita ada Telegram warningnya. Iya. TNI AL memberikan beasiswa pendidikan Iptek setiap tahunnya itu kepada personilnya. Lembaga pendidikan yang dapat menyelenggarakan program tersebut termasuk perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi non-kedinasan, dan perguruan tinggi luar negeri, Pak. Baik, Kak Subdis. Dan apa saja kerjasama beasiswa yang dilakukan Distikal TNI Angkatan Laut nih dengan instansi lain? Dan mengapa penting bagi prajurit TNI Angkatan Laut? Distikal TNI Angkatan Laut ini melaksanakan kerjasama beasiswa dengan instansi lain seperti Kementerian Pertahanan, Ya. LPDP, dan Pertamina untuk membuka kesempatan bagi prajurit TNI AL dalam mengembangkan potensi akademis dan profesional mereka masing-masing, Mbak. Wow, ternyata sangat banyak ya kerjasamanya. Dan buat Jejamers nih, khususnya buat prajurit TNI Angkatan Laut, jangan disia-siakan ya kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Angkatan Laut. Baik, Kak Subdis, kita akan lanjutkan setelah jeda lagu berikut ini. Dan buat Jejamers yang belum mengikuti program Seller News kita, bisa lihat di akun YouTube JJM Radio. Atau juga follow Instagram kami di @JJM Radio. Dan kita akan lanjutkan Seller News setelah lagu yang berikut ini untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM Radio Jalseva Jayamahe.